Halo guys, kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Kerabat akan menjelaskan tentang bunuh diri. Kenapa kami mengangkat tentang bunuh diri? Ini dia alasannya. Jadi teman-teman, pengertian dari bunuh diri ialah situasi di mana seseorang melakukan tindakan mengancam nyawa atau ingin mengakhiri kehidupannya. Dan contoh-contoh dari bunuh diri pada wanita sendiri, wanita biasanya lebih cenderung mengambil jalan untuk bunuh diri seperti mengiris-iris tangan dan juga mengonsumsi obat hingga overdosis. Dan kalau pada laki-laki lebih cenderung mengambil cara yang lebih efektif seperti menggunakan pistol atau menggunakan pisau. Jadi teman-teman, untuk penyebab dari seorang mengambil keputusan untuk bunuh diri ada 4. Yang pertama dari faktor keluarga. Nah, ini contohnya seorang itu mengalami namanya broken home ataupun dia pernah mengalami penyiksaan dari kedua orang tuanya. Yang kedua itu dari faktor pergaulan. Contoh misalnya dia mendapatkan teman yang membawanya ke dalam jalan yang salah seperti merokok, mabuk, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kampus ataupun dalam pekerjaan. Kalau di kampus misalnya mendapatkan banyak kuis, tugas, ujian, presentasi, dan juga lain-lain. Sedangkan kalau dalam pekerjaan seorang itu tidak bisa menuruti apa yang dikatakan oleh bos. Dan yang keempat, yang terakhir itu disebabkan oleh adanya trauma di masa lalu ataupun di masa sekarang. Pada intinya seorang mengambil keputusan untuk bunuh diri, begitu banyak masalah yang dia tidak dapat atasi sehingga mengakibatkan seorang itu mengalami depresi dan berujung kepada bunuh diri. Jadi teman-teman, kita masuk di tahap-tahap bunuh diri itu ada 5. Yang pertama itu peningkatan diri, di mana seorang ini masih memiliki pengharapan, yakin, dan memiliki kesadaran diri yang meningkat. Dalam artian, orang ini ketika dalam ada tekanan, dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Jadi tahap yang kedua itu peningkatan berisiko bunuh diri, di mana seorang ini bisa dilihat dari faktor internalnya. Kalau dari internal itu, seorang ini tidak bisa merasa sendiri. Nah, kemudian kalau sedangkan eksternal itu, kita bisa melihat orang ini dari bulian yang diterimanya, dari banyak bulian. Yang ketiga yaitu perilaku destruktif tak langsung, yaitu di mana perilaku individu ini merusak kesejahteraan hidupnya. Contohnya itu aksi balap liar yang sangat ekstrim dan dapat berisiko pada kematian atau aktivitas lain. Yang keempat itu adalah pencederaan diri, di mana seseorang ini melukai dirinya sendiri. Dalam contohnya itu dalam membatasi makanan yang sangat ketat, kemudian itu menggores tubuhnya, contohnya tangannya dengan silet sampai terluka. Tahap yang kelima yaitu bunuh diri, yaitu di mana tindakan agresif langsung terhadap untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Contohnya itu yang pertama, kita bisa melihat dari isyarat kata-katanya. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa melihat dari ancaman yang diberikan. Contohnya dia berbicara seperti, saya akan mengakhiri hidup saya. Kemudian yang ketiga, dia langsung melakukan aksi bunuh diri dengan berbagai cara. Jadi teman-teman, bagaimana menangani orang yang sudah pernah melakukan mencoba untuk bunuh diri? Nah,
pertama kita harus dekati dia, jangan pernah biarkan dia itu merasakan kesendirian. Karena apa? Karena kalau dia merasa sendirian, dia akan merasa bahwa dia tidak ada yang menolong dia. Makanya orang harus dekati dia, bersama-sama dengan dia, ajak dia untuk bersosialisasi, ajak dia misalnya kalau acara kebaktian kita bawa dia untuk acara kebaktian atau acara kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan juga jangan pernah membuat dia itu berada dalam satu keadaan atau dalam satu ruangan, satu posisi yang memang tidak ada orang. Dan ketika kita melihat dia sedih, kita harus bertanya apa kabar. Apa kabar ini adalah salah satu cara atau adalah salah satu bentuk peduli kita kepada dia supaya dia merasa bahwa ada yang peduli dengan dia. Jadi Oke teman-teman, jadi kan tadi teman-teman sudah mendengarkan tentang apa itu bunuh diri, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan bunuh diri dan juga tahapan menuju bunuh diri. Jadi teman-teman sudah memiliki pengetahuan tentang bunuh diri ini, sehingga nantinya apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi dapat teman-teman praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama jika ada orang di sekitar kita yang memiliki hal-hal yang mungkin menuju ke bunuh diri atau orang tersebut memiliki faktor resiko yang sangat tinggi untuk bunuh diri, teman-teman sudah bisa mempraktekkan cara untuk mengatasi orang-orang yang bunuh diri ini. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk kehidupan teman-teman, teman-teman bisa klik tombol like dan juga bisa share ke teman-teman yang lain agar supaya sama-sama kita mencegah yang namanya bunuh diri. Goodbye!